Tes ada? Oke. Nasbul mudhari' bi an mudmarah. Maksudnya nasabnya fi'il mudhari' dengan an mudmarah. Mudmarah di sini adalah yang disembunyikan. Ya. Yang disembunyikan artinya tidak disebutkan. Secara zahir dia tidak disebutkan atau tidak dituliskan. Dia disembunyikan. Nasabnya fi'il mudhari' karena an ya yang tidak disebutkan atau tidak dituliskan. Nah, di sini ada beberapa macam an yang tidak dituliskan. Yaitu yang pertama itu setelah lamut ta'lil. Setelah lamut ta'lil. Oke. Coba sebentar. Aisyah. Ya, Ustaz. Oke, coba baca contohnya. Silakan. Semuanya. Amsilah. Yang mana? Oh, Yang ini. amsilah. Oh, iya. Semuanya. Ya, silakan. Oke. Jalastul astariha. Li astariha. Li astariha. Hadortu la'audal. Li a'uda. Li a'udal. Marido. Yajtahidu tolibu lian jaha banaitu baita li askuna fihi jalastulian astariha hadortu li an a'udal marid yajtahidu talibul an yanjaha banaitu baita lian askuna fihi. Yes. Oke, insyaallah. Kemudian Hayati, silakan baca paragraf pertama. Unzur. Unzur ila al-af'ali al-madhari'ah fi amthilatil qasm mudhara'ati fi amthilatil qasmil ula. Qismi ula. Awal. Awal. Qismil awal. Tajida kullan minha masbuq. Tajidu kullan minha masbuqan bilami taqidu anna ma ba'da ba'daha illa wa sabab fi husul ma qablaha faliastaru fal istirahatu illa wasabab fil julus wa iyadati al-maridi wa iyadatul maridi illa fil hudur wa halumma jarron wa min
wa min ajalin dzalika tasmi Tusamma. hadhil tusamma hadhihi Hadhihi lam lam. hadhihi lam ta'lil Lamut ta'lil. lam ta'lil lagi Ustaz. Yafi. Nanti coba Bu Yulia Muslimah ada? Ada. Oke, lanjut. Wa idza ta'amalta akhira fi'li mudhari'i ba'da hajihil lam fi amsilatil qismil awal tajiduhu mansuban. Faman ladzi nasbuhu alladzi na'rifuhu an nasbil mudhari'i la yakunu illa bi ahadi hurufu arba'ah hiya an wal lan wa izan wa kai wa bima annahu la yujadu fi hajihil amsilati nasibun zahirun min hajihil nawasibil arba'i lam yakun hunaka mafarrun min Ya. min idmari wahidin minha fi kullin misalin Pama huwa dzalika nas billazi nudmiruhu au nuqdiruh lima rifati dzalika nanzur ila amsilatil qismis tsani banajid anna hajihil af'ala nafsaha masbuqatan bilamil ta'lil wa mansubatan bi an zahirah wa hadza dalilun ala anna an hiyallati tudmiru au tuqad daru ba'dal lam fi amsilatil qismil awal. Ya. Oke. Selanjutnya Muzahara masih nggak connect ya. Kemudian Bu Juis. Kenapa? Muzahara ada? Oh, yes. Oke, lanjutkan. Ulamma. Yang mana Ustaz? Oh, lama kanat. An-nisbati. An-nisbati. An-nasibati. An-nasibatu. An-nasibatu lil fi'li al-mudhari'i. Benar enggak Ustaz? Iya. Tadhharu. Ba'da lami. Ya, li ta'lili. Ya, li ta'lili. Taratan. Wa tudammiru taratan ukhra. Kana dzalika dalilan ala anna al-idoma rafiyah. Ya, annal idmara fi hadha mawdu'i jaizan. Oke, lanjut kaidah tanggung. Al-qaidah yunsabu al-fi'lul mudhari'u bi an mudmaratan jawazan ba'da lami ta'lili. Iya, ba'da lamin ta'lil. Oke, kita bahas dulu contohnya. Jalastu li astariha. Jalastu ma makna? Jalastu, saya duduk ya. Ya, saya duduk. Li astariha. Untuk istirahat. Ya, untuk istirahat. Li-nya untuk ya. Li astariha untuk agar saya istirahat. Hadartu. Saya membawa. Atau saya datang. Saya mengunjungi. Ya. Beda ya, ahdara sama hadara. Ini hadara ya, bukan ahdara. Ini hadar tuh berarti hadir ya. Hadir. Ya, atau datang gitu ya. Hadir datang. Li'a'udal maridha. Menjenguk, untuk menjenguk. Untuk a'uda. Menjenguk orang sakit. Ya, mengunjungi atau menjenguk ya. Sakit. Ada ya'udu ya.
menjenguk atau mengunjungi. Ya. Al-marid sakit. Ya, orang sakit. Ya, saya datang untuk mengunjungi orang yang sakit. Kemudian yajtahidu thalibu liyanjaha. Nah, hidup. At-talib apa? Pelajar, murid. Yajtahid pelajar. Itu apa ya? Bersungguh-sungguh. Rajin ya? Sahih bersungguh-sungguh ya. At-talib bersungguh-sungguh ya. Liyanjaha agar lulus. Agar berhasil. ya, agar lulus. Lulus ya. Yanjah lulus. Oke, banaitu baitan li askuna fihi. Banaitu Saya membangun. ya, saya membangun baitan. Rumah. Baitan rumah. Karena li askuna fihi untuk Tinggal di dalamnya. ya, untuk atau agar saya tinggal di dalamnya. Oke. Kemudian jelas tuh li an astariha sama ya. Cuman bedanya di sini pakai an ya, kalau kalian perhatikan. Oh, iya, Di sini benar-benar. tidak. Ya kan? Iya, Ini sama ini contohnya. Nah, nanti kenapa bisa gitu? Nanti kita lihat pembahasannya. La muta'liyat. Ya. Al-bahsu unzur ila af'al al-mudhari'ati fi amsilat al-kasm al-awwal. Lihatlah fi'il mudhari' pada contoh bagian pertama. Ini ya, maksudnya bagian pertama ini. Tajidu kullan minha masbuqan bilamin tufidu anna ma ba'daha illatun wa sababu fi fasuli ma qablaha. Kamu akan mendapatinya ya, bahwasanya semuanya ya, semua fi'il tersebut ya di sini semua fi'il mudhari yang di sini yaitu astarih sama a'ud sama yanjah sama askun, nah masbuqan ya didahului bilamin dengan lam, ya kan, didahului oleh lam di sini ya, pakai li. Di astarih, di a'uda, di yanjaha sama li yaskuna, di askuna ya, didahului oleh lam. Tufidu anna ma ba'daha illah wa sabab fi husuli ma qablaha. Yang menunjukkan ya bahwasanya jumlah setelahnya ya itu adalah illah dan sabab. Ya, illah alasan dan sabab fi husuli ma qablaha, untuk mendapatkan kalimat sebelumnya. Untuk mendapatkan kalimat sebelumnya. Fal istirahah, maka istirahat illatun wa sabab fil julus ya. Istirahat itu merupakan ilah, alasan dan sebab untuk duduk ya, dalam duduk ya. Nomor satu ini ya, jelas tu li astariha ya, jelas tu ya, saya duduk karena atau untuk saya beristirahat. Nah, di sini istirahat di sini adalah sebab ya, sebab saya duduk ya kan. Astarih istirahat di sini yaitu sebab saya duduk ya, penyebab saya duduk ya. Jelas tu li astarih, saya duduk karena atau untuk beristirahat ya, saya duduk untuk beristirahat. Maka istirahat ini adalah sebab dari duduknya saya ya, sebab saya duduk ya, menjadi penyebab saya duduk ya. Jelas? Itu baiknya ini Ustadz, untuk agar supaya sama kan ya? Ya sama aja ya, yang penting untuk menunjukkan alasan ya, alasan dari perbuatan yang di sini. Nah, di sini kan saya duduk. Nah, saya duduk. Nah, alasannya kenapa? Astari, li astari ya. Untuk beristirahat. Alasannya itu untuk istirahat. Gitu ya. Nah, li di sini itu li lam untuk menunjukkan alasan. Ya, alasan dari perbuatan sebelumnya. Dari jumlah yang di sini, jumlah sebelumnya. Jadi kita mengambil kesimpulan ya, bahwasanya li itu menunjukkan sebab ya, menunjukkan bahwasanya sebab jumlah setelah kalimat lam tersebut itu adalah sebab atau alasan ya untuk kalimat yang sebelumnya. Ini ya, gini ya, untuk kalimat sebelumnya. Paham nggak? Ya.
Insyaallah. Ilat dan sebab Ustaz. Alasan dan sebab. Ya, alasan dan sebab ya. Sebab atau alasan ya sama ya. Sebab sama alasan. Ada dua kata itu ilatan wasababan. Bukan, Iya. ilatun wasababun. Ya, muradif ya. Ilah sama sebab itu sama Sama. artinya ya. Alasan sama sebab sama aja ya kan. Ya. Ya gitu ya. Paham nggak ini? Nah, makanya di sini lam di sini disebut lam ta'lil. Lam ta'lil maksudnya lam illah. Ya, lam sebab. Gitu ya. Kemudian wa iyadatul marid illatun fil hudur. Ini nomor 2 ya. Hadartu li'audal marid. Saya datang untuk menjenguk orang yang sakit. Nah, menjenguk orang sakit ini adalah ilah, alasan ya. Alasan hadirnya saya. Ya, alasan dari hadirnya saya. Ya. Wahlum majarran dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Wa min ajli dzalika tusamma hadhihi lam lamut ta'lil. Dan oleh sebab itu dinamakan lam ini sebagai lamut ta'lil. Ya, dinamakan sebagai lamut ta'lil. Oke. Nah, ini disebut sebagai lam ta'lil karena dia yang menunjukkan alasan ya. Lam untuk menunjukkan alasan atau ilah atau sebab. Ya. Alasan atau sebab. Maka dinamakan lam ta'lil. Lam alasan. Ta'lil itu dari kata ilah ya. Ta'lil itu dari kata ilah. Oke, paham? Nah, Ustaz, insyaallah. Insyaallah ya. Itu menasabkan ya. Ntar ya, ntar kita lihat. Wa idza ta'ammalta akhir al-fi'l al-mudhari' afan akhir al-fi'l al-mudhari' ba'da hadhihi lam fil amsilatil qism al-awwal tajiduhu mansuban. Ya. Dan jika kita perhatikan ya, akhir ya, huruf terakhir dari fi'il mudhari' yang didahului oleh lam, ya, huruf terakhirnya itu berharokat nasab, ya kan? Nih fathah. Li astariha, li auda berharokat fathah ya. Li anjaha berharokat fathah. Li askuna berharokat fathah. Ya. Famal ladzi nasabuh, ya. Maka apa yang menasabkannya? Ya. Apa sebab dia nasab berharokat fathah? Alladzi na'rifuhu anna nasbal mudhari' la yakun illa bi ahadi hurufi arba'ah wa hiya an, lan, idan, kai. Yang mana yang kita ketahui ya, yang sudah kita ketahui bahwasanya fi'il mudhari' itu nasab ya. Ya, fi'il mudhari' itu tidaklah nasab ya, kecuali jika dia bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ini, yaitu an, lan, idan, kai. Ya kan? Di mujalad pertama, di jilid pertama, ya kan? Ini saja kan? An, lan, idan, kai. Nah, 4 huruf ini saja ya yang dapat menasabkan fi'il mudhari'. Ya. Wa bima annahu la yujad fi hadhil amsilati nasibun dhahirun fi hadhihi nawasib al-arba'ah. Dan oleh karena itu, ya, kita di sini tidak dapat ya, la yujad, tidak didapatkan ya pada contoh-contoh tersebut nasibun dhahir. Nasib yaitu huruf yang nasab yang dapat menasabkan dhahir ya, yang terlihat ya. Di sini di astariha ini tidak tampakkan ada huruf yang nasab yang dapat menasabkan huruf an atau lan atau idan atau kai, enggak ada kan? Yang dhahir yang nampak min hadhihi nawasib al-arba'ah, dari 4 huruf ini lam yakun hunaka mafarrun min idmari wahidin minha fi kulli misal. Fama huwa dzalika an-nasib alladhi nutmiruhu aw nuqaddiruhu. Maka oleh sebab itu di situ pasti ada sesuatu ya yang dihilangkan, idmar wahid ya. Sesuatu yang dihilangkan dari di antara 4 huruf tersebut ya. Apakah an atau lan atau idan atau kai. Fama huwa dzalika an-nasib alladhi nutmiruhu aw nuqaddiruhu. Maka apa, huruf apa ya yang kita hilangkan ya, yang kita hilangkan atau nuqaddiruhu, atau yang kita nuqaddiruhu apa namanya? Takdirkan. Takdirkan ya. Karena nggak tahu bahasa Indonesianya ya. Takdirkan.
Kirakan, Ustaz. Kenapa? Dikirakan. Ya, diperkirakan ya. Ya, bisa diperkirakan ya. Ya, yang kita hilangkan atau yang kita kira-kira ya. Nanti huruf tersebut apa gitu. Di ma'rifati dzalika nanzur ila amsalati qism tsani. Nah, untuk mengetahui ya sebabnya ya kita perlu melihat ya pada contoh yang kedua. Pada contoh bagian kedua maksudnya ini ya. Nah, fanajidu anna hadhil af'al nafsuha masbuqah bila ta'lil wa mansubah bi an dhahir ad-dhahirah ya. Maka kita dapat melihat ya, kita dapat mendapatkan ya bahwasanya fiil-fiil ini ya yang mana sama persis ya. Fiil yang pertama sama fiil yang bagian yang pertama yang ini ya, yang ini sama bagian yang kedua ini sama persis dan kalimatnya sama persis. Ya kan? Kalimatnya sama persis. Apa tadi? Masbuqa bila mita'lil wa mansuba bi an madmarah. Tapi di contoh yang bagian kedua astarih fi'il mudhari'nya itu didahului oleh lam ta'lil, ya lam ta'lil, dan didahului juga oleh nun An. ya didahului oleh an, ya didahului juga oleh an. Nah, sehingga yang dapat menasabkan fi'il mudhari' itu an-nya, ya. Yang menasabkan fi'il mudhari' di bagian kedua itu adalah an-nya. Oke. وهذا دليل على أن هي التي تثمر أو تقدر بعد اللام في أمثلة القسم الأول. Dan inilah ya yang menjadi bukti bahwasanya an lah ya benar an lah ya yang menjadikan fi'il mudhari' tersebut menjadi nasab. Ya di sini ya di contoh yang kedua bagian kedua ini terbukti ya. Jadi bukan lam yang di sini ya yang menjadikan nasab, tapi an. Nah, di contoh yang pertama itu mana an-nya? Nah, an-nya itu dihilangkan. An-nya dihilangkan. Oke. Sedangkan an yang di contoh yang kedua ini ditampakkan ya. Kelihatan kan an-nya di sini tampakkan. Nah. Oke. Gitu ya. ولما كانت أن الناسبة للفعل المضارع تظهر بعد لام التعليل تارة وتضمر تارة أخرى كان ذلك دليلا على أن الإضمار في هذا الموضع جائز ya. Maka ketika an ya huruf an yang merupakan huruf nasab ya untuk fi'il mudhari' tudhar ba'da lam ta'lil dapat ditampakkan setelah lam ta'lil seperti contoh yang kedua. Dan juga dapat dihilangkan ya lam nunnya ya an-nya setelah lam ta'lil seperti pada bagian yang pertama, maka hukum untuk menulis atau menghilangkan an-nya ini itu jaiz ya boleh ya. Jadi kalau kita mau mau menuliskan ya menggabungkan antara lam ta'lil dengan fi'il mudhari' maka kita dibolehkan untuk menulis an-nya ataupun tidak ditulis an-nya. Gitu. Ya, intinya. Oke. Yunsabul fi'l mudhari' bi an mutmarah jawazan ba'da lam ta'lil. Dinasabkan fi'il mudhari' ya bi an mutmarah karena adanya an mutmarah yang dihilangkan. Mutmarah di sini yang dihilangkan ya. Yang disembunyikan, apa yang disembunyikan? Jawazan. Ya, hukum menyembunyikannya itu jawaz, boleh, boleh. Ba'da lam ta'lil setelah lam ta'lil. Gitu. Paham nggak? Insyaallah. Cara Masih kalau dia lihat. an-nya hilang Tidak, dengan Ustadz. Ya, sebentar. Berarti hanya masuk ke fi'il mudhari' Ustaz. Iya, fi'il mudhari' saja ya. Nah, di sini kita lihat ya. Kita ulangi, gampangnya gini ya. Jalas tuh li astariha. Nah, astarih
bersama dengan li. Nah, astarih ini berharokat apa? Atau Fathah. Ya, fathah. Nah, kita tahu ya bahwasanya fi'il mudhari' aslinya itu berharokat dhammah. Ya. Asal fi'il mudhari' itu berharokat dhammah. Ustaz, Kecuali ya, kenapa? astarih itu apa? Astarih itu istirahat. Istirahat. Oh, istirahat. Oke. Oke. Ya, di sini kita bahas ini ya, Aisyah. Apa harokatnya ya? Astarih ini fi'il mudhari'. Ya. Dan fi'il mudhari', Yes. fi'il mudhari' itu asalnya harokatnya dhammah. Ya, asalnya harokatnya dhammah. Dia bisa berubah menjadi mansub atau berharokat fathah jika dia didahului oleh huruf nasab. Ya, huruf nasab. Huruf nasab itu ada apa aja? 4. Ya, apa aja? An, lan, idzan, kai. Dan lan idan kai. Ya, an, lan, idzan, kai. Ya, itu ya. Huruf nasab itu hanya itu saja. Terus dia dapat berharokat sukun ya jika dia didahului oleh huruf jazm. Ya. Nah, di sini kita membahas tentang yang berharokat fathah ya. Nah, di sini li'astariha. Di sini fi'il mudhari berharokat fathah. Tapi kita lihat di sebelumnya itu adanya lam, bukan salah satu dari huruf nasab tadi. Ingat ya, yang dapat menasabkan fi'il mudhari itu hanya huruf nasab yang 4 tadi. Ya, huruf nasab yang 4 tadi. Ustaz, Ya. yang jazm itu gimana? Yang jazam itu yang harokatnya sukun ya. Nanti kita nggak bahas tentang ini ya. Oh, Kita bahasnya ya. tentang fathahnya aja ya, yang berharokat fathah. Yang menyebabkan fi'il mudhari berharokat fathah. Nah, ada 4 ya. An pertama, kemudian lan, idzan, Idzan, kai. kai. Ya, an, lan, idzan, kai. Ini ada 4. Nah, terus di sini lam ini bukan termasuk huruf nasab. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, maka ini ada huruf yang dihilangkan. Ada huruf yang dihilangkan. Apa huruf yang dihilangkan? Nah, kita bisa lihat di contoh yang bagian kedua. Nah, di sini ada tambahan an. Nah, an ini termasuk huruf nasab. Ya kan? Nah, maka kita dapat melihat bahwasanya yang dihilangkan di sini adalah an. Ya. Jadi li'astariha ini asli, ini bukan lam ya, bukan lamnya yang dapat menasabkan fi'il mudhari ini, tapi an. An ya. An. Tapi di sini an-nya tidak ditulis, tapi dihilangkan, disembunyikan. Ya. Nah, hukum menyembunyikannya itu boleh. Ya. Jadi kita boleh menulisnya ataupun kita boleh menghilangkannya, tidak mengapa. Oke, paham? Nah, intinya gitu ya. Paham? Nah, Ustadz, Nah, ini kan contohnya an semua. Gimana kalau selain an gitu contohnya? Apa nggak ada? nggak ada. Iya. Soalnya kenapa? Soalnya semuanya memiliki makna selain an. Lan itu tidak akan pernah, ya kan? Idzan kalau begitu. Kai itu supaya. Cuma an saja ya yang tidak memiliki makna. Itu alasannya kenapa dipilih huruf an. Jadi bakal selalu Karena an. an itu yang tidak memiliki makna. Iya. Jadi, Kalau kita memilih huruf-huruf yang lain, maka akan merusak makna. oh gitu. Spesial Ustaz ya? Ya, Spesial gitu. buat. Jadi cuman an yang bisa dihilangkan gitu ya? Iya, hanya an saja yang dapat dihilangkan. Oh, kalau izan dengan anu itu enggak bisa dihilangkan ya? Iya, karena Masih nanti ngikut. merusak makna, gitu ya. Oke, paham? Insya Itu Allah. alasannya ya, kenapa dipilih an. Ada pertanyaan di sini? Ustadz, itu kalau perbedaan dengan lamu ta'lil yang dia takdiruan dengan
lam menjarkan gitu, itu lihat dari segi maknanya atau ada jumlahnya tertentu gitu? Gini ya, sebenarnya lam itu ya termasuk huruf jar juga ya. Cuman beda ketika disambungkan kepada apa dulu. Ketika dia disambungkan kepada fiil, maka dia menjadi lam ta'lil. Atau lam nanti. Nanti ada lamul juhud setelah ini ya. Gitu ya. Tapi ketika dia bersambung dengan isim, maka dia menjadi huruf jar. Jar. Ya, lamul jar. Iya, iya. Ustaz, Ustaz, arti apanya tadi jadi jar? Itu kalau lamnya, ya lamnya bersambung dengan isim. Ya. Lam bersambung dengan isim. Yang apa tadi? Yang jadi jar itu tuh? Kalau lam, ya, lam bersambung dengan isim. Contohnya li baitin. Oh ya, nih, li baitin. Ya. Li baitin. Oh. Li baitin. Nah, maka lamnya ini menjadi huruf jar. Ya. Huruf jar. Kalau dia bersambung dengan fiil, ya, fiil mudhari, maka bisa jadinya lam ta'lil. Ini ya, lam ta'lil. Mutaklil. Atau Itu pasti lam ta'lil ya Ustaz ya, kalau bersambung dengan fi'il mudhari. nanti ada lagi, ada jenis yang lain. Lam ta'lil atau lamul. Ini terkhusus untuk lam yang berharokat kasrah ya. Nanti ada lam yang berharokat fathah. Ini lam yang berharokat kasrah ya. Li baitin, li astarih. Oke, paham sampai sini? Nah, Ustaz, arti dari lam muta'lil itu apa? Lam untuk menunjukkan alasan. Ta'lil itu alasan. Atas sebab ya. Illah ya, alasan. Supaya kali Ustaz ya, supaya untuk Ya, itu artinya ya. Kalau ta'lil itu ya alasan ya. Lam untuk menunjukkan alasan. Ustaz, yang sembunyi itu tuh namanya tuh mutnaroh atau mutharoh? Mutmaroh. Ini ya. Oh, mutmaroh. Oke. Ya, mutmaroh di sini. An mutmaroh ya. An mutmaroh. disembunyi apa disimpan Ustaz? Disembunyikan. Nanti beda ya. Mahdzuf yang hadzaf ya. Sama mutmar itu beda. Kalau mahdzuf itu dihilangkan. Dihapuskan, maksudnya dihapuskan. Kalau mutmar itu disembunyikan. Ya. Jadi cara penulisan boleh dua-duanya ya Ustaz ya? Beda-beda. Nanti boleh. nggak boleh. Enggak, maksudnya ini untuk yang ini. Boleh li astariha, boleh li an astariha. Oh iya, benar. Sahih, boleh. Ya. Hukum penulisan an sama menghilangkannya itu boleh ya. Boleh dihilangkan, boleh dituliskan. Oke, ada pertanyaan lagi? Dila mau ta'lil? Nah, ini Ustadz. Jadi karena di sini hanya an yang bisa dihilangkan, karena apa arti? Mungkin karena ini ya, an itu kan nggak ada artinya ya. Kalau yang lain itu ada artinya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ini Ustadz, li'an sama li'anna itu sama nggak sih Ustadz? Beda. Beda ya? Nah, iya, anna itu taukid ya. Ya taukid kan ya. Biasanya kan sering banyak itu li'an atau li'anna. Kalau li'anna kan setelahnya bisa isim ya. Iya. Kalau Anna itu bisa nggak langsung ke fiil? Setahu Anna itu harus hanya kepada isim saja. Ya, isim. Iya. Biasanya. Beda sama an itu hanya khusus ke fiil. An itu pasti fiil ya. Iya. Kalau Anna itu isim. Ya, itu juga beda. Isim. Kalau pernah lihat di situ di rumus metode Abyan itu biasanya yang bisa menasabkan bentuk seperti ini ya fi'il mudhari li atau juga hatta ya Ustadz ya. Iya. Nanti ya ada ini. Ada juga kalau li ini ya penjelasannya ini. Kalau Kalau hatta nanti ada lagi ya. Nanti ya.
Iya, iya. Kalau Li yang ini ya penjelasannya. Nah, Iya. oke, udah paham di sini lam ta'lil? Ada lagi? Ustadz, Hmm? untuk mengetahui itu ada huruf yang dihilangkan gimana? Pokoknya kalau ada lam ya, terus setelah itu ada fi'il mudhari, ya sudah itu berarti ada yang dihilangkan. Oh, Ya. Karena secara hukum ya, secara kaidah itu kalau huruf-huruf jar, ya kan lam ini termasuk huruf jar ya kan? Huruf-huruf jar itu tidak dapat langsung bertemu dengan fi'il. Pasti ada yang menjembataninya ya, yang menghubungkannya gitu ya, pasti. Ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Kenapa? Ini khusus untuk fi'il mudhari ya, fi'il yang lain nggak ada ya kalau lam ta'lil. Iya, lam, ya emang setahu Anda juga nggak ada ya, yang lam Cuma bersambung dengan isim fi'il madhi. Ya. Nah. Adanya lam itu hanya bersambung dengan fi'il mudhari saja. Setahu Anda cuma itu. Iya. Kayak gitu ya. Ahwan, kalau yang sebelumnya itu an itu kan menghubungkan dua fiil mudhari ya, menggabungkan dua fiil mudhari. Nah, kalau di sini dia digabung dengan lam taklil, dia jadi nggak bisa lagi untuk menggabungkan dua fiil mudhari ya. Ya bisa ya, itu salah satu fungsinya ya. Oh, salah iya, satu fungsinya itu menggabungkan dua fiil mudhari, terus atau menggabungkan huruf jar dengan fiil mudhari. Gitu ya. Kan di sini soalnya ada yang fiil madhi. Jalastu, hadortu. Enggak, beda. Ini kan tapi udah dipisahkan oleh lam, ya kan? Ya. Jadi bisa saja gitu ya. Ada dua fiil mudhari, ada juga yang enggak ada. Iya, gitu ya. Jadi ini tambah fungsinya. Pertama, an itu menghubungkan antara dua fiil mudhari, ya. Yang kedua, dia menghubungkan antara fiil mudhari dan lam. Jar. Dan lam ya. Lam aja ya. Lam Harus saja. jar ya. Harus jar gitu ya. Menghubungkan lam dengan fi'il mudhari gitu. Iya, menghubungkan lam dengan fi'il mudhari. Gitu ya. Oke, itu fungsinya lagi ya. Oke, paham di sini? Ada lagi? Oke. Kalau gitu kita masuk ke jenis lam yang kedua, lamul juhud. Ada lagi ya. Selain lam ta'lil ada lamul juhud. Juhud itu artinya penolakan ya. Juhud. Oke, sekarang coba baca Butanir sudah. Buju Yusman, silakan. Amsilahnya. Makana sodiku liyahuna sodiqoh. Makanatit apa ini? Atau yuru litas jana fil aqfasi lam yakus syurotiyu liyasariqo lam akun li urafiqo al-ashror. Iya, sahih. Oke, insyaallah. Kemudian Bu Intan, silakan baca al-bahsu yang ini paragraf pertama. Al-bahsu. Unzur ilal af'alil mudhari'ati yahuna wa tusjana wa yasriqo wa arafiqo fil amthil. Wa urafiqo. Iya, urafiqo. Fil amsilati sabiqati tajidu kulla minha makrunan bila min laisat hiya lamut ta'lilis sabiqati li'annaha la tufidu anna ma ba'daha illatun fi husuli ma qablaha wa innama hiya lamun ukhra idza ta'ammalatha
fi kulli Ta'ammaltaha. oh ya ta'ammal taha fi kulli amsilati lati waradat fiha wajadtaha masbuqatan daiman bikanil munfiyati wa ma tasrifu minha wali wuku'i hadhihi lami daiman ba'dan nafi sama itu ya Sumiyat. lamun nafi aw lamul juhud. Iya, sahih. Oke, kemudian Bu Neneng, ada? Ya, silakan lanjutkan. Wa idza ta'ammalta awakhiril af'alil Awakhira. wa idza ta'ammalta awakhiral af'alil mudhara'ati ba'da hadhihi lami fil amthilati sabiqah wajadta kulla minha mansuban walakinnaka la tajidu adatun min adatan min adawatin nasabi allati tunsabul mudhari' wa idzan la budda an yakunun nas wa idzan la budda an yakuna nasabu bi harfin mahdhufin min harfin nasabi min hurufin nasabi wala budda min an yakuna hadzal harful mahdhufu hadzal harfil mahdhufi huwa an li'anna al-ma'na la yastaqimu bi taqdiri ghairihi min nawasibi walamma kanat an la tuzhar ba'da lamil juhudi kana idmaruha wajiban. Qaidah Al-qaidah yunsabul fi'lul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da lamil juhud. Oke, na'am. Insyaallah. Oke, kita artikan. Maka nasidku liyakhuna sadiqahu. Afan sadiqu. Sadiq apa artinya? Teman. Khana yakhunu apa? Berkhianat. Sadiqahu temannya. Teman juga temannya. Jadi bukanlah seorang teman, ya. Makanya bukanlah seorang teman, liyakhuna sadiqahu yang berkhianat, ya, kepada temannya. Sahabatnya. Ya, temannya. Ya, terserah sahabatnya ya. Bukanlah seorang teman yang berkhianat kepada temannya. Ya. Nah, di sini kita nggak bisa mengartikan untuk atau agar ya, atau supaya. Gitu. Ya. Ya, jadi di sini untuk apa namanya? Penafian. Ya, penentangan gitu ya. Jadi maka nasadiqu ya, bukanlah seorang teman ya. Ya, bukanlah seorang teman yang mengkhianati temannya. Nah, lihat di sini apa namanya? Penentangan ya. Penentangan bahwasanya orang yang mengkhianati temannya itu bukanlah seorang teman. Nah, lihat di sini namanya, makanya di sini lam di sini namanya lamul juhud atau lamun nafyi. Ya. Ustaz, lamnya apa? Lamul juhud nih. Oke. Namanya ya. Penentangan. Ya, lam untuk penentangan gitu ya, penentangan. Ya, penentangan kan bahwasanya orang yang mengkhianati temannya itu bukanlah seorang teman. Tidak bisa disebut sebagai teman. Ya kan? Itu. Pertentangan ya jadinya. Penentangan dari jumlah sebelumnya. Gitu ya. Jadi jumlah yang ini sebagai penentang dari jumlah sebelumnya. Gitu ya. Kemudian maka natuyuru litusjana fil aqfasi ya. Bukanlah ya, tidaklah atau tidak layaklah ya, tidak layak atau tidaklah burung-burung itu ya
litusjana fil aqsafi. Untuk Dikurung. dikurung atau dipenjarakan ya. Dikurung dalam sangkar. Sangkar. Apa sih sangkar? Sangkar-sangkar. Iya, sangkar-sangkar ya. Gitu ya. Nah, dia pengingkaran ya, pengingkaran. Bahwasanya burung itu jangan dikurung di sangkar gitu ya. Di sini makanya lamul juhud untuk pengingkaran. Ya. Lam yakun syurtiyu liyasriqa. Lam yakun syurtiyu liyasriqa. Ya. Bukanlah seorang syurti apa? Polisi. Ya, polisi liyasriqa. Siapa Mencuri. yang mencuri? Ya, bukanlah seorang polisi kalau dia mencuri. Jadi apa tuh? Ya, sudah. Ya, yasriqa itu mencuri ya. Yasriqa mencuri. Tadi sanksinya berat Ustadz kalau polisi mencuri. Ya, gitu ya. Oke, lam akun li urafiqal asyrar. Ya. Saya tidak ya. Saya Tidak. belum atau Belum. li urafiqal Berteman. asyrar. Apa urafiq? Rafaq yurafiq apa? Ya. Apa Ustadz ya? Rafiqah itu berteman ya. Berteman ya. Oh, sama Ya, dengan sodiko dong Ustadz. Iya. Rafaqah ya menemani sebenarnya. Rafaqah menemani. Tapi di sini mungkin berteman ya. Berteman. Asyrar itu orang-orang jahat. Ya. Tidaklah saya ya berteman dengan orang-orang jahat. Ya. Bukanlah saya kalau saya berteman dengan orang-orang jahat gitu ya. Intinya gitu ya. Nah, ini untuk pengingkaran. Ya. Jadi pengingkaran. Kalau saya berteman dengan orang-orang jahat, maka itu bukanlah saya. Oke, paham secara arti dan secara kegunaan, paham kan? Lam di sini. Artikan ini Ustadz yang depannya itu. Kenapa? Untuk kalimat sebelum pengingkaran itu atau penentangan itu diartikan bagusnya itu bukanlah atau janganlah atau bagaimana? Iya, pokoknya sesuai aja ya. Janganlah sesuai dengan konteks atau kalimat. bukanlah gitu ya. Pokoknya untuk penafian ya, penafian. Kalau janganlah itu kan kayak ini pelarangan Ustaz. Oh ya, berarti bukanlah ya. Kalau itu bukanlah. Yang tadi itu yang nomor 2 ya. Iya. Soalnya kalau bukanlah jadi gimana ya? Bukanlah burung-burung. Ya, yang mana dia dikurung dalam kurungan. Jadi agak kurang tepat ya. Jadi secara makna. Ya maksudnya gitu ya. Maksudnya jangan burung-burung itu jangan dikurung gitu. Maksud dari orang yang berbicara. Kenapa? Tadi ada ya, kenapa? Iya. Kalau lamu juhud itu pasti depannya itu ada makana gitu ya, kana gitu. Lam yakun. Sahih. Pasti Ya. itu. Kalau diperhatikan ya, ada ma sama kana. Ya. Ini kalau kananya itu dalam bentuk fi'il madi. Ya. Kalau kananya dalam bentuk fi'il mudhari pakai lam. Ya, yakun sama akun. Ini bentuk fi'il mudhari. Maka pakai lam. Pasangan ya. Kalau dia madi pakai ma, kalau dia mudhari pakai lam. Oke. Nah, ini cari ciri-ciri dari lamul juhud. Ciri-ciri dari lamul juhud itu kalimat sebelumnya itu didahului oleh ini ya. Makana atau lam yakun. Ini ciri-cirinya. Kalau dia tidak didahului oleh makana atau lam yakun, maka dia kembali kepada lam yang pertama, lamut ta'lil. Ya. Paham? Ini ciri-ciri dari lamul juhud. Afwan Ustaz, tadi arti juhud apa? Juhud itu pengingkaran, pertentangan, pengingkaran. Ya gitu ya. Mana? Nah, ini kita akan berbahas ya, karena intinya kayak gitu ya. Sama seperti yang tadi ya. Ya. Kelas. Ini juga bisa disebut dengan lam nafi ya Ustaz ya? Ya, disebut juga lamun nafi. Ya.
Ya, lamul juhud itu bisa disebut juga dengan lamun nafi. Sebentar. Atau lamun nafi. Ya, atau lamun nafi. Ya. Lamul juhud atau lamun nafi. Oke, paham? Nah, di sini kita lihat ya. Yakhuna, ya di sini kan fi'il mudhari'. Nah, dia bertemu dengan lam juga. Nah, di sini yakhuna ini berharokat fathah. Maka seperti hukumnya, seperti yang tadi kita bilang ya. Bahwasanya lam ini tidak dapat menasabkan fi'il mudhari'. Ya. Maka berarti ada sebab yang lain. Ya, sebab yang dihilangkan, yang disembunyikan. Apa takdirnya kalau gitu? An ya Ustaz. Ya, an ya. Takdirnya adalah an. An. Ya, karena kenapa? Karena kenapa kita mentakdirkan an? Ya. Membilang ya, kenapa kita bilang bahwasanya huruf yang disembunyikan, huruf nasab yang disembunyikan itu adalah an? Karena kalau kita bilang selainnya, yaitu kai, lan, idzan, maka akan merusak makna. Ya. Akan merusak makna. Akan merusak artinya. Ya, Berarti maka, ini li ayyakhuna. ya aslinya li'an yakuna gitu ya. Begitu juga litas juna, li'an tusjana. Maksudnya dia seriko, li'an yasriko. Dan seterusnya ya. Oke, paham? Sama ya, sama kayak tadi. Berarti fungsinya sama ya Ustadz ya. Lamul juhud dengan lamul ta'lil di situ ada Ya, an yang dihilangkan gitu. ya, tapi di sini beda. Bedanya hukum menghilangkan an-nya. Ya, hukum menghilangkan an-nya. Kalau tadi di lamul ta'lil itu hukumnya boleh, ya. Boleh, artinya boleh dihilangkan atau boleh dituliskan. Tapi di lamul juhud itu an-nya wajib dihilangkan. Ya, itu belum dibaca yang di belakang, Ustaz. Wajib dihilangkan. Oke, an-nya. Halaman berikutnya. Ini nggak perlu ya, kita langsung ke sini aja. Ya. Ya. Ini kurang lebih seperti yang tadi ya. Contoh, yang tadi Anda bilang. Ini ya, langsung kita kaidah. Yunsabul fi'lul mudhari' bi an mutmarah wujuban. Ya. Fi'il mudhari' dinasabkan ya dengan an mutmarah. Dengan an mutmarah wujuban, yang mana hukum idmar an-nya ya, hukum menyembunyikan an-nya itu wajib. Ya. Wajib ba'da lamil juhud, setelah lamul juhud. Ya, wajib. Kalau yang ini Anda nggak baca ya karena ya penjelasannya sama seperti lam ta'lil ya. Sama. Kurang lebih sama seperti lam ta'lil. Oke, paham? Hukumnya wajib untuk menghilangkan lamnya. Menghilangkan an-nya. An-nya. Ini berarti disembunyikan ya Ustadz, bukan dihilangkan ya. Iya, disembunyikan. Sahih, disembunyikan ya. Karena tadi salah ya. Bukan dihilangkan ya, disembunyikan. Kalau dihilangkan kan hadaf ya. Iya, mahdhuf jadinya, mahdhuf. Jadi ini disembunyikan saja gitu ya. Iya, gitu. Oke, paham? Iya, iya. Cara implisit itu ada sebenarnya, tapi tersembunyi gitu ya. Iya, tersembunyi, disembunyikan. Dan hukum menyembunyikannya itu wajib. Ya. Jadi tidak boleh ditampakkan ya, dituliskan tidak boleh. Jadi nggak boleh li'an yakhuna, nggak boleh gitu ya. Harus liyakhuna. Ya, nggak boleh li'an yakhuna. Ya, kalau yang di atas bisa untuk cuman untuk fi'il mudhari'. Kalau yang di bawah bisa madi dengan mudhari' ya. Enggak. Ini kita hanya fi'il mudhari saja, membahas tentang fi'il mudhari saja. Ya. Fi'il madi nggak bisa. Karena lam ini ya tidak dapat masuk ke dalam fi'il madi. Setahu Ana dia tidak dapat masuk ke dalam fi'il madi. Hanya masuk ke dalam fi'il mudhari saja. Oke. Nah, ini ya. Perbedaan lamul ta'lil sama lamul juhud. Oke. Paham?
Insyaallah. Jadi lamut ta'lil itu untuk alasan ya, alasan atau sebab, sedangkan lamul juhud itu untuk pengingkaran. Ya, pengingkaran. Terus bedanya lagi, lamul juhud itu depannya itu harus ada makana atau lam yakun. Ya. Ini ciri-cirinya ya. Jangan lupa ya, makana atau lam yakun. Atau ya fi'il mudhari dari kana ditambah dengan lam di depannya. Ya. Atau kalau mau bentuk mudhari madinya maka ditambahkan ma. Ya. Ini ciri khas dari lamul juhud. Ya. Lamul juhud, ciri khasnya ya. Kalau nggak ada berarti lamut ta'lil. Gitu aja gampang ya. Kalau nggak ada berarti lamut ta'lil. Kalau ada berarti lamul juhud. Mudah kan? Terus untuk hukum an-nya ya. Kalau di lamut ta'lil itu boleh dituliskan dan boleh tidak dituliskan. Mudmar. Sedangkan kalau di lamul juhud itu wajib tidak dituliskan. Wajib tidak dituliskan. Sembunyikan. Ya, wajib disembunyikan. Oke, paham? Insyaallah. Kan bisa juga lam takun ya Ustadz ya. Kenapa? Bisa lam yakun atau lam Iya. akun ketika Bisa, dia bisa. fi'il mudhari ya. Iya. Pokoknya ya karena ini nggak harus bentuk kana ya, bisa kanat atau kuntu gitu ya. Iya. Pokoknya dia kana dalam bentuk fi'il madhi. Ya. Terus kalau dia dalam bentuk fi'il madhi maka pasangannya ma, pakai ma. Kalau kananya itu dalam bentuk fi'il mudhari, maka pasangannya lam. Lam yakun atau lam akun nih ya. Yang mana mudhari maksudnya? Mudhari yang nomor 3 sama 4. Karena dalam bentuk mudhari. Ya. Pokoknya harus ada kana ya, kana. Harus ada kananya. Nah, kalau kananya dalam bentuk fi'il madhi, maka dia harus bersambung dengan ma. Ya, seperti nomor 1 sampai nomor 2. Terus kalau kananya itu berbentuk fi'il mudhari seperti nomor 3 sama nomor 4, maka pasangannya lam. Oh, kanannya yang berbentuk mudhari ya. Iya, kananya ya. Jangan yang lainnya ya. Atau sesudahnya itu madi atau oke. Gitu ya. Kanannya yang berbentuk. Intinya di kana ya. Oke. Oke, hal min soal, istifsar. Ini belum i'rabnya ya Ustaz ya? I'rabnya gampang ya. Sebenarnya i'rabnya gampang. Jadi gini ya. Kalau i'rab dari awal yang lam ta'lil itu. Ya, lam ta'lil. Ya, kan kita udah tahu ya bahwasanya ini lamnya lam ta'lil. Ya. Oke, kalau gini ya. Jelas tu ya, jelas tu itu fi'il madhi mabniun ala apa? Jelas tu mabniun ala sukun. Ala sukun. Benar nggak Ustaz? Ala sukun. Ala sukun. Ya. Nah. Terus tu-nya ya fa'ilun. Fa'ilun mabniun ala al-dhammi Di mahalli raf'in. Mahalli raf'in. Ya. Kemudian li-nya karena kita udah tahu jenisnya apa. Jadi li lamut ta'lil. Gitu ya. Lamut ta'lil. Mabni atau mu'rab? Mabni. Iya, mabni. Ya, mabni ya. Mabniyun ala Al-kasri. ala kasri. Ya, ala kasri. Nah, terus langsung astariha. Astariha ini fi'lun mudhari'un ya, mansubun. Ya kan? Barokat fatah mansubun. Bi apa? Dengan apa? Karena apa? Bi'an mutmarah nih. Bi'an mutmarah yang ini ya. Bi'an mutmarah yang di atas ya. Dengan an mutmarah. Ya. Bi'an mutmarah. Terus langsung wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Simpel kan?
Panjang Ustaz. Ya, itu panjang ya. Tapi cuma ditambahkan an mudmarah aja ya. Mau irab yang pendek terus. Ya. Ya Allah. Fi'lun mudhari'un mansubun ya Ustaz langsung. Iya, tapi sebentar ya, Anda buka bi an mudmarah jawazan. Hukumnya ya, jawazan. Jawazan ya. Jawazan Ini itu kalau untuk lam ta'lil. Kalau untuk lam ta'lil. Jawazan. Ya, karena dia hukumnya menyembunyikan an-nya itu hukumnya jawaz, boleh. Oh, boleh. Oke. Itu kalau disembunyikan ya. Kalau nggak disembunyikan seperti yang ini, li'an astariha, an-nya ini harfu nasab, ya kan, harfu nasab mabniun ala sukun. Astarih jadi fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Bi'an ya. Bi'an aja ya, bi'an. Nggak pakai mudmarah karena dia ada di sini ya. Kelihatan. Bi'an. Terus wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Gitu ya. Tadi Kalau bi'an yang mudmarah jawazan ya ini. Jawazan. fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi gitu Ustaz. Ya, mansubun karena apa? Wa alamatun nasbihi fathatun Mansubun bi'an. mudmarah gitu Ustaz. Mansubun bi'an ya. Bi'an wa alamatu langsung wa alamatu nasbihi, dan alamat nasabnya adalah fathatun Fathatun dhahirah. mirah. Yang dhahir ya, yang nyata, yang tampak. Yang Ala pertama akhiri. Kenapa? yang pertama itu fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi. Nah, fi'lun mudhari'un mansubunnya karena apa? Bi'an Langsung bi'an mudmaratin gitu. Iya, bi'an mudmaratin atau jawazan. Ya, bi'an mudmaratin jawazan. Jawaz. Ingat ya hukumnya. Bi'an mudmaratin jawazan. Nah, terus wa alamatun nasbihi baru gitu. Iya, langsung seterusnya gitu ya. Oke. Itu ya. Kalau yang ini ya, kalau yang lamul juhud ya, kita nggak usah pakai makana ya. Langsung aja diakhuna. Li-nya Gimana Ustaz? Dari lamul pertama. juhud. Ma. Oh, mau dari pertama. Iya. Oke. Ma harfu nafyin. Harfu nafyin. Ya. Mabniyun ala ma itu harfu nafyin ya. Harfu nafyin. Oke. Mabniyun ala Sukun. ala sukun. Sukun. Terus kana apa? Isim Fi'il madhi. Fi'il madhi ya, fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Terus mabniyun ala? Mabniun ala fathah. Ya, fathah. Benar nggak Ustaz? Sahih. Nah. Siddiq. Isim. Isim kana. Isim kana. Ya, isim kana. Kana. Terus li? Itu yang tadi apa sih? Juhud. Lupa lagi. Mabniun ala Iya. Lamul juhud ya. Kan kita udah tahu ya. Juhud. Jenis siapa? Berarti li-nya itu lamul juhud. Lamul juhud mabniyun ala al-kasri. Kasroh. Ya, ala al-kasri. Lamul juhud al kasri. Ini lamul juhud atau lamun nafi ya, boleh ya. Lamul juhud atau lamun nafi. Kemudian yakhuna. Yakhuna. Fi'il Mudhari'un mansubun. Ya. Bili. An. Bi'an. Oh iya disembunyi Ustaz ya. Iya, ingat ya. Li itu tidak dapat menasabkan ya. Maroh. Bi'an. Mudmarah. Hukumnya apa? Wujuban. Hukumnya Wujuban. Iya, wujuban ya. Bilangnya. wujuban. Ya, wujuban. Wujuban ini ya. Wujuban. Wujuban. Ya. Wujuban. Wa alamatu. Matu nasbihi. Wa alamatu nasbihi. Fathatun dhahiratu ala akhiri.
fathatun dhahiratun ala akhirih. Biasa ya. Kemudian sadiq. Maf'ul. Iya, benar. Maf'ul bihi mansubun. Ya. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Ya. Wa huwa mudhaf. Mudhaf. Mudhaf ilaih. Mudhafun Ya, dia mudhaf ya. Sadiq itu mudhaf. Mudhafnya. Kalau hu-nya mudhaf ilaih. Iya, hu-nya ya. Hu-nya itu mudhafun ilaihi apa? Majrurun. Bukan. Ini Mabniyun. mabniyun itu ya. Mabniyun ala dhammi ya. Fi mahalli jarin. raf'in. Fi mahalli jarrin ya, sahih. Fi mahalli jarrin. Iya, harusnya jar ya. Iya, sahih. Oke, paham? Nah, Panjang. tambah susah ini Pak Irop ya. Sebenarnya masih ada yang kurang ya, tapi udah itu aja dulu ya kita. Ustaz, itu yang as-sadiqu cuman isim kana doang. Iya, isim kana saja. Oh iya. Oke, nanti ya. Nanti kita jasang lagi. Ustaz isim kana fi mahalli raf'in gitu. Iya, isim kana fi mahalli raf'in. Kalau yang hu itu bisa juga isim domir gitu ya Ustaz ya, muttasil. Iya, bisa isim domir, muttasilun. Baris muttasilun. Domirun, langsung ya domir, bukan isim ya. Domirun muttasilun. Domirun muttasilun. Domirun muttasilun. Wa huwa Ya, mudhafun. barizun nggak masalah, pakai barizun. Fi mahalli Mabniyun, ya oke, mabniyun ala dhammi fi mahalli jarril idhofah. idhofah gitu ya. Ya, idhofah atau mudhafun ilaih nggak masalah ya. Idhofah. Biasa yang umum biasanya pakainya idhofah ya. Fi mahalli jarril idhofah. Kalau domir itu juga masuk isim Ustaz. Iya, isim. Tapi biasanya nggak langsung ya. Apa isimnya nggak dipakai ya. Langsung aja domir gitu ya biasanya. Domirun muttasilun gitu sih. Iya, domirun muttasilun. Baris nggak apa-apa juga. Barizun ya nggak masalah pakai barizun. Kalau barizun itu Ustaz? Baris yang zahir ya, yang terlihat baris itu. Nggak pakai zahir gitu. Enggak. Ya, langsung aja. Dhamirun muttasilun barizun. Mabniyun dulu ya Ustaz ya. Iya, mabniyun ala dhammi fi mahalli jarril idhofah atau jarril mudhafi ilaih. Oke, paham yang lainnya? Belum terlalu Ustaz. Ya, kalau hu ya, nanti kita belum masuk ke domir ya. Belum masuk ke domir. Jadi hu-nya itu langsung aja ya, mudhafun ilaih. Mabniyun ala dhamm. Enggak, yang paling penting itu liyahuna. Ini udah paham? Yang i'rab liyahuna di sini? Lamul juhud atau lamun nafi ya Ustaz ya. Mabniyun alal kasri. Udah segitu cukup ya Ustaz ya? Sudah cukup. Yahuna, ingat ya, fi'il mudhari' mansubun. Mansubnya karena apa? Bi'an mutmarah ya, bukan bili ya. Tapi bi'an mutmarah wujuban. Ya, hukumnya wujuban. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Iya gitu. Oke, paham? Iya. Bedanya berarti Ustaz sama lamu ta'lil itu kalau lamu ta'lil itu kan bi an mudmaratin jawazan gitu ya Ustaz ya. Iya, jawazan, sahih. Kalau ini wujuban. Oke. Jawazan sama wujuban bedanya. Oke, ada lagi pertanyaan, soal? Ini ada lagi ya, ada 6 ya, tentang bi'an mutmarah. Oke, paham kan? Ada lagi pertanyaan? Sahal kan? Mudah?
Insya Allah mudah ya. Ya, mungkin butuh latihan Ustaz. Nanti dengan latihan insya Allah ini melancarkan gitu i'rabnya ya. Iya, latihan ya, insya Allah. Nomor 2, 3, 4 aja mungkin. Kalau ada. Boleh. Mau latihan? Ya. Kalau Latihan. nanti dulu. Terserah sih. Ustadz, kalau bisa di di grup juga ditulis juga Ustadz. Yang benar. Apanya? Itunya Oh. i'rabnya. Seperti biasa waktu itu Ustadz kirim. Oke. Di grup. Ya, dikirim buat memastikan yang kita tulis. Iya, yang tulis itu takutnya ada yang salah. Oke, kalau gitu ya, tugas yang di lam juhat ada 2 saja ya, yaitu nomor 2, ya tugasnya nomor 2, sama di lam ta'lil itu tugasnya yang nomor, yang gampang-gampang aja ya, nomor 2 juga, nomor 2 bagian kiri kanan. 2 soal ya? Iya, 2 soal saja. Ya, nggak usah banyak-banyak ya. Ini ya. Ini tugasnya. Sama yang ini. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Sama soal? Ustadz, berarti kalau yang lam ta'lil, ya i'rabnya cuma lam ta'lil mabni ala kasri gitu. Iya, gitu aja. Kalau yang juhud, lamul juhud mabni ala kasri juga. Iya, sama. Baik. Cuman beda nama ya. Nggak ditambahin aula munafi Ustaz? Nggak usah, 1 aja bilangnya. Oh, 1 aja. Kalau Ya, juhud cukup aja. saja. Kalau nafi saja gitu. Iya, 1 aja. Jangan Kalau panjang. 2 ya nggak masalah sih. Tapi 1 aja cukup ya. Enggak, tapi maksudnya kalau 2 pun itu selaras atau memang hanya 1 aja gitu yang dipakai? Selaras sih, selaras. Cuman 1 aja, biasanya 1 aja biasanya. Oh, ya. Ya, kalau mananya 1 ya 1 aja dipakai. Ini. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri dulu ya sampai sini. 2 saja ya. Ntar lagi ya. Sambung lagi. Oke, kita akhiri dulu sampai sini. Kita tutup. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Selamat. Dari kok